Yes, I'm sorry. This is Alex. Please welcome him to Point Blank. Problem. Sorry, Tom Harris, right? Hey yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan Bang Ceplok di sini yang pastinya akan selalu menghibur kalian semua. Nah, di kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama melihat aksi si Alex dalam menyelesaikan berbagai misteri yang terjadi di sekolah Point Blank. Namun pada saat itu masih tersisa beberapa misteri yang belum terpecahkan sampai di akhir episode season 1-nya. Jadi karena banyaknya request dari guys-guys semua, Bang Ceplok memutuskan untuk melanjutkan pembahasan tentang si Alex Rider ini di season yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi kalian dan mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider season kedua. Episode pertama. Kisah diawali dengan Alex yang masih teringat dengan kejadian masa lalu yang terus menghantui pikirannya. Seharusnya, Alex sudah bisa melupakan semua kejadian tersebut. Pada saat itu, Alex sedang berada di tempat seorang psikiater agar bisa melupakan semua kejadian-kejadian itu. Let's go back to the beginning. Namun, seseorang yang bernama Yasen masih terus menghantui pikirannya. Alex menceritakan bagaimana awal dia mengenal Yasen dan bagaimana Yasen seperti terus mengikutinya dimanapun dia berada sampai saat ini. He was outside my house. Alex pun pulang dengan kondisi yang masih galau. Saat pulang dari sekolahnya, Alex melihat seseorang yang sedang berdiri di depan sebuah toko dan itu membuatnya menjadi was-was. Alex kembali melihat belakang, namun orang tadi langsung menghilang. Saat terus berjalan, Alex melihat ada seseorang yang sedang mencoba mengikutinya. Orang itu terlihat mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Itu terlihat seperti sebuah senjata. Alex pun langsung bersembunyi dan bersiap untuk menghadang orang tersebut. Dan ternyata itu hanyalah seorang bapak-bapak yang sedang menelpon. Alex pun kaget sambil tertawa dan langsung berlalu pergi. Di rumahnya, Alex menceritakan kejadian yang baru dialaminya pada Jack dan sahabatnya Tom. Jack mengatakan bahwa Alex mungkin saja sedang kelelahan dan membutuhkan liburan. Kebetulan memang saat itu waktu liburan memang akan segera datang. Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk berlibur di sebuah tempat yang bernama Cornwall. Terlihat Alex yang sedang menikmati liburannya dan melakukan surfing di daerah pantai. Saat beranjak sore, Alex dan Tom memutuskan untuk memulai memasang tenda mereka. Scene selanjutnya terlihat Alex yang sedang melakukan jogging, tapi di wajahnya terlihat masih seperti memikirkan sebuah beban. Alex berhenti untuk menikmati sebuah pemandangan dan mencoba untuk menarik nafas perlahan untuk menstabilkan pikirannya. Namun tiba-tiba saja, secara tak sengaja, di bawahnya Alex melihat seseorang masih dengan pakaian hitam-hitam sedang berjalan. Alex pun kembali menjadi was-was dan bergegas mencari keberadaan orang tersebut. Namun karena tergesa-gesa, Alex secara tak sengaja menabrak seorang bapak-bapak dan anaknya yang tengah berjalan hingga menyebabkan kertas-kertas yang dibawa oleh si bapak itu menjadi berserakan dan berterbangan. Tentu saja bukan hal yang sulit bagi Alex untuk mengumpulkan kembali kertas-kertas yang berserakan tersebut, guys. Kemudian Alex bertanya kepada cewek itu tentang orang yang sedang dicarinya. Namun, si cewek mengatakan mereka tidak melihat siapa-siapa di sana. Lalu terlihat sepasang kaki yang sedang berjalan untuk mengambil sebuah kertas yang masih tercecer. Scene selanjutnya memperlihatkan Alex yang pergi mengajak Tom untuk berselancar. Namun, secara tak sengaja, mereka bertemu dengan si cewek yang tadi tak sengaja ditabrak oleh Alex. Mereka pun akhirnya berkenalan dan si cewek ini bernama Sabina. Sabina juga mengatakan bahwa dia dan ayahnya menyewa sebuah rumah yang berada di dekat lokasi pantai tersebut. Saat acara memanggang, Jack meminta Alex untuk mencari kopi dan Tom meminta Alex untuk mencari kopi ke rumah Sabina. Tanpa ragu, Alex pergi sendiri ke rumah Sabina bermaksud untuk meminta kopi.
Di sana Sabina mengenalkan Alex dengan ayahnya dan kebetulan mereka sedang bermasalah dengan sambungan internet di rumah mereka saat itu karena sedang diperbaiki oleh teknisi. Ayah Sabina terlihat sedang sibuk bekerja pada saat itu. Alex pun mengajak Sabina untuk pergi jalan-jalan ke pantai. Sementara itu, di rumahnya, ayah Sabina terlihat sedang mengecek pekerjaan teknisi internet untuk menanyakan seberapa lama lagi koneksinya bisa kembali normal. Saat sedang berjalan-jalan, Alex melihat sebuah mobil teknisi internet yang baru saja dari rumah Sabina melintas di depannya. Dan yang membuat Alex menjadi was-was adalah wajah si sopir mobil itu sangat mirip dengan Yasen. Alex pun menjadi terdiam untuk beberapa saat. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan terlihat mulai akrab satu sama lain. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan terjadi di rumah Sabina yang membuat mereka berdua menjadi sangat kaget. Tanpa ragu, mereka segera bergegas menuju rumah untuk melihat situasi. Orang-orang di sekitar pun juga terlihat kaget, termasuk Jack dan Tom yang mencemaskan keberadaan Alex. Alex berusaha untuk mencari celah agar bisa masuk ke dalam rumah yang sedang terbakar, sementara Sabina mencoba menelpon 911 untuk meminta bantuan. Dan tak lama kemudian, Alex pun muncul dengan membawa ayah Sabina yang terlihat mulai terbakar. Alex langsung nyebur ke kolam untuk menyelamatkannya. Dan pada malam harinya setelah kebakaran usai, Alex kembali menceritakan bahwa sebelum ledakan terjadi, Alex sempat melihat Yasen yang berada di dalam mobil teknisi. Alex juga menjelaskan hal yang sama saat polisi menanyainya. Alex mengatakan pada polisi bahwa Yasen adalah orang yang menyamar menjadi teknisi internet dan menanam bom di rumah itu. Namun, polisi tak percaya karena berdasarkan kejadian, tidak ditemukan adanya bekas bom yang meledak di rumah itu. Namun, kebakaran diakibatkan oleh kebocoran gas di dapur rumah tersebut. Alex kembali menjelaskan bahwa dia juga telah menelpon perusahaan teknisi internet tersebut dan ternyata mereka memang tidak pernah mengirimkan seorang teknisi ke rumah Sabina. Alex terlihat makin tertekan karena tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Why would you want to kill anyone? Dan karena terdesak, Alex pun akhirnya memberikan kartu nama yang ada nomor Mrs. Jones di dalamnya. Alex menyuruh polisi itu untuk langsung menghubungi Mrs. Jones untuk meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Namun setelah coba dihubungi, nomor tersebut sudah tidak aktif. Di dalam perjalanan pulang, Alex mengatakan pada Jack bahwa dia harus menemukan Mrs. Jones dan menghentikan semua kejadian-kejadian ini. Jack kembali bertanya apakah Alex sudah yakin dengan apa yang dilakukannya, namun Alex sudah tetap di dalam pendiriannya. Kemudian Alex pergi ke sebuah tempat di mana biasanya itu adalah markasnya Mrs. Jones. Tapi saat sampai di dalam, Alex hanya menemukan sebuah ruangan yang telah kosong, tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Alex terus berjalan, lalu menghadap pada sebuah CCTV, yang ternyata CCTV itu sedang dipantau oleh Alan Blunt yang sedang duduk bersebelahan dengan Mrs. Jones. Dan film pun bersambung. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa nonton episode pertamanya hanya di channel ini ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider Season 2, episode kedua. Cerita diawali di gedung Pentagon 6 bulan yang lalu. Pada waktu itu, salah satu staf yang sedang bekerja mendapati komputernya mengalami gangguan. Tak lama alarm pun berbunyi. No way. What is it? We kicked the backup. Seorang staf lainnya mengatakan bahwa kode nuklir akan segera diaktifkan. What system? Nuclear Launch Command. Komandan Brixham segera menyuruh anak buahnya untuk mematikan seluruh sistem komputer. Dia baru saja menyadari kalau mereka sedang diretas dan hanya memiliki waktu 20 detik sebelum nuklir diluncurkan. It's a hack! Shut us down! Dengan cepat, Brixham langsung menelpon pusat untuk meminta penutupan paksa ruang operasi. All portals effective immediately! Untunglah, semua berhasil dikendalikan di sisa waktu yang hanya tinggal beberapa detik lagi. Selanjutnya, Miss Byrne yang merupakan seorang wakil direktur CIA datang ke sana bermaksud untuk memberikan bantuan kepada Brixham untuk mencari tahu siapa pelaku serangan cyber tersebut.
Tapi dengan percaya diri, Brixham mengatakan bahwa mereka sudah mulai mendapat titik di mana asal serangan itu. Brixham mengatakan kalau asal serangan itu berasal dari London. Kita kembali ke masa sekarang. Miss Byrne mengundang Alan dan Mrs. Jones untuk bertemu untuk membahas masalah peretasan tadi. Byrne menjelaskan dari awal bagaimana Pentagon bisa sampai mendapatkan serangan. Byrne juga menjelaskan kalau mereka memang belum mendapatkan identitas asli dari peretas tersebut. Namun tim teknis Byrne berhasil mendapatkan nama samaran peretas itu. Dia menyebut dirinya dengan Smoking Mirror. A smoking mirror. Scene pun berganti pada seorang pria yang terlihat sedang membeli sebuah koran. Dia tiba-tiba teringat dengan masa 3 bulan sebelumnya, di mana saat itu dia bertemu dengan Ed yang merupakan ayahnya Sabina. Ed mengetahui kalau si pria ini adalah orang yang disebut si Smoking Mirror. Si Smoking Mirror memperingatkan Ed untuk tidak ikut campur dalam urusan ini atau Ed akan terbunuh. Scene selanjutnya memperlihatkan Alex secara mendadak datang ke tempat kerja psikiaternya. Alex meminta pada psikiaternya itu untuk dapat berbicara dengan Mrs. Jones. Namun, ibu itu bilang bahwa dia sama sekali tidak mengetahui kontak Mrs. Jones saat ini. You need to talk to me. Okay? Sorry, but I don't think you can help me. Tak lama, Alex pun pergi dengan raut muka yang masih kecewa karena belum berhasil melacak Mrs. Jones. Dan baru saja Alex pergi, si ibu langsung menelpon seseorang untuk memberikan kabar kedatangan Alex barusan. Alex Ryder was here a moment ago. Di tempat lainnya, Jack yang sedang berada di kantornya terlihat sedang berbicara dengan rekannya Dan. Dan memberikan beberapa catatan yang dibuatnya sewaktu Jack pergi berlibur. Alex kembali ke sekolah untuk berlatih peran dengan Tom dan juga teman-teman lainnya. Namun, Alex sama sekali nggak fokus dan banyak melakukan kesalahan-kesalahan sampai dia diberikan peringatan oleh gurunya. Alex, it really doesn't help. Kita beralih ke sebuah rumah sakit di mana Ed dirawat. Di sana, Alex datang untuk mengunjungi Ed dan melihat kondisinya. Namun saat itu, Ed masih dalam keadaan koma. Saat baru saja kembali dari sebuah kafe bersama Sabina di rumah sakit itu, Alex melihat seseorang yang ternyata adalah si Smoking Mirror, sedang melihat-lihat ke kamar Ed. Hey! Alex mencoba mengejarnya, namun sayangnya si Smoking Mirror lebih cepat darinya. Di markasnya, Mrs. Jones dan Smithers terlihat sedang mencoba untuk menganalisa pola serangan yang pernah terjadi di Pentagon tempo hari lalu. Smithers meminta Mrs. Jones untuk menyerahkan semuanya kepadanya agar bisa segera dilacak. Leave it to me. Adegan selanjutnya berpindah ke kediaman David Friend, seseorang milioner yang dulunya ditugaskan untuk berpura-pura menjadi ayahnya Alex. What the hell? Alex? Awalnya, David mengira bahwa Alanlah yang mengirim Alex. Namun setelah dijelaskan, tujuan Alex mencari David adalah untuk menanyakan di mana kira-kira dia bisa mencari keberadaan Alan. Awalnya David menolak karena takut akan terjadi apa-apa dengan Alex. Namun setelah diyakinkan oleh Alex, David sepertinya mau memberitahukan sesuatu. Kembali ke markas, Smithers baru saja mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Harun Limehouse, seorang politikus. Harun pernah dipenjara atas kasus pencurian data. Namun, Harun tidak mungkin bisa melakukan pencurian data itu karena bukan bidangnya. Pola peretasannya sangat mirip dengan yang terjadi di Pentagon 6 bulan yang lalu yang dilakukan oleh Smoking Mirror. Dan Smithers menyimpulkan bahwa Harun adalah orang yang mempekerjakan Smoking Mirror dalam melakukan aksinya. Kemudian, Alan kembali melakukan sebuah pertemuan dengan Miss Byrne. Kemungkinan untuk membahas perkembangan kasus mereka. Dan di sebuah tempat lainnya lagi, Mrs. Jones dan Crowley telah berhasil menangkap Harun. Mereka membuat seolah-olah Harun telah tewas karena sebuah kecelakaan. In fact, it was worse than that. Bersama dengan Tom, Alex mulai melakukan pengintaian di sebuah tempat yang diduga oleh Alex sedang ada Alan di sana. Dan memang, mobil Alan terparkir di depan gedung tersebut. Mereka memutuskan untuk menunggu dan Alex meminjam sebuah kamera yang ada di helmnya Tom. Mrs. Jones dan Crowley mencecar Harun dengan berbagai pertanyaan seputar aksi Harun yang terdahulu. Dan setelah mendapatkan ancaman, akhirnya Harun memberitahukan bahwa nama si Smoking Mirror sebenarnya adalah Simon Marriott. Son of Marriott, he's Smoking Mirror. Dan akhirnya Alan pun keluar dari tempat pertemuannya.
Alex dan Tom telah bersiap-siap di posisi mereka masing-masing untuk mengejar Alan. Entah bagaimana caranya, Alex berhasil memasang sebuah kamera yang dipinjamnya dari Tom untuk dipasang di mobil Alan. I've already lost him. Don't worry, he went right up ahead. Tom mengarahkan Alex kemana harus berjalan melewati ponselnya. Tapi, tujuan Alan bukanlah ke markasnya, melainkan ke lokasi di mana Smoking Mirror berada. Karena Alan baru saja mendapatkan kabar tempat keberadaan si Smoking Mirror. Alex mencoba untuk terus membuntuti Alan. Meskipun memang agak sedikit sulit, Alex akhirnya berhasil melihat mobil Alan melintas di depannya. I see it. I've got them. Eden Square. Okay, doing the same. Sementara itu, seluruh tim terlihat sedang mengawasi rumah Simon dan menunggunya pulang. Simon terlihat berhati-hati, bahkan saat akan memasuki rumahnya sendiri. Mrs. Jones dan Crowley juga telah berada di sana untuk mengawasi. Tim mulai melakukan aksinya dengan membunyikan bel rumah Simon. All units stand by to commence operation. Simon segera melihat semua situasi di luar rumahnya. Sementara itu, Alex juga telah sampai di sana. Good work, Tom. Cheers. Tim pun mulai masuk ke dalam rumah Simon. Namun setelah dicari-cari, ternyata Simon telah hilang dari sana. Ground floor, clear of target. Proceeding to basement. No one here. Crowley mengetahui kalau Simon telah kabur melalui sebuah pintu rahasia dan segera menyuruh tim untuk mengejarnya. He went through here. Go! Simon pun keluar dari sebuah pintu dan kebetulan saat itu Alex melihatnya. Hey. You. Alex mencoba mengejarnya, namun salah satu timnya Crowley mencegatnya hingga terjadi perkelahian. Mungkin mereka mengira Alex adalah Simon kali ya. Alex malah tertangkap sementara si Simon berhasil lolos. Dan melalui ponselnya, Simon berencana untuk meledakkan rumahnya itu melalui bom yang telah dipasangnya di sana. Smithers yang melihat kabel yang mencurigakan dari monitornya segera menyuruh semua orang yang ada di sana untuk menjauh dari tempat itu sebelum bom meledak. Simon menekan tombol dan semua layar monitornya pun meledak. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membawa Alex ke markas baru mereka. Di sana, Alex menjelaskan semua kejadian yang telah dialaminya langsung kepada Alan dan juga timnya. Alex mengatakan kalau dia mencurigai Yasen sebagai dalang dari semua yang terjadi dan meminta pada Alan agar bisa melindungi Sabina dan keluarganya. Namun Alan tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh Alex dan segera menyuruhnya untuk pulang dan tidak mencampuri urusan mereka lagi. Go home. He said it. Trust your agent. Mrs. Jones langsung menyusul Alex untuk meminta maaf, namun Alex telah merasa kecewa dan memutuskan untuk tetap pergi sambil berkata akan melakukan pekerjaan Mrs. Jones. Yeah, I have to go. Do you believe me? To do your job. Kalian ngerti kan guys? Buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subrek-nya ya guys, agar kalian bisa terus dapat update video-video terbaru yang pastinya keren ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi kalian dan mari kita masuk ke dalam alur cerita film Alex Rider, episode ketiga. Di sebuah tempat yang bernama Chrysler Holland, akan diadakan sebuah peluncuran terbaru dari sebuah game yang sedang booming pada waktu itu yang berjudul Feathered Serpent. The world's best-selling game of the Feathered Serpent. Game populer itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Damian Cray. Di sana, Cray meminta pada asistennya yang bernama Charlie untuk mempersiapkan sebuah acara, mengundang orang yang memiliki channel game dan pemain-pemain top yang berada di puncak klasemen game tersebut saat nanti dia tiba di London. It'll be fantastic. Kita berpindah ke rumah Alex. Saat itu, Alex tetap bersikeras pada Jack bahwa dia sangat yakin Yasen tidak berada di Myanmar, melainkan di Cornwall. Meskipun Jack telah berusaha untuk mencegah Alex untuk berurusan lagi dengan Alan dan kawan-kawannya, Alex tetap bersikeras untuk melindungi Sabina dan juga ayahnya.
then that's what I have to do. Di rumah Simon, Mrs. Jones sedikit kesal karena Smithers belum berhasil menemukan jejak apapun yang mungkin ditinggalkan oleh Simon. Mereka berdua segera pergi untuk mencari Simon karena mereka tidak punya banyak waktu. Sementara itu, Simon dengan motornya pergi ke sebuah tempat di mana Simon memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu sampai keadaan cukup aman baginya untuk pergi jauh. Room 4. Simon pun masuk ke dalam sebuah ruangan di mana di sana dipenuhi oleh para hacker profesional. Di tengah perjalanan, Smithers sempat bertanya pada Mrs. Jones kenapa dia tidak mau membantu Alex. Mrs. Jones pun segera menjawab bahwa hal terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini untuk Alex adalah menjauhkannya dari tim agar terhindar dari semua masalah. Di sekolah, Tom bergegas menyusul Alex untuk memperlihatkan padanya tentang rekaman perkelahian Alex sewaktu ditangkap petugas. Di sana, Alex juga meminta bantuan pada Tom karena dia ingin pergi mengunjungi Sabina dan berjanji akan kembali sebelum jam makan siang. Yeah. Cool, whatever, man. Got you covered. Panggilan tiba-tiba datang kepada Jack yang sedang bekerja di kantornya. Jack dan Dan dipanggil oleh bosnya untuk mengerjakan sebuah proyek. Bos mereka ingin Jack dan Dan bekerja untuk membuat sebuah kesepakatan bagi sebuah lembaga amal kecil di London yang berkaitan dengan Damian Cray. Cray dikenal adalah orang yang suka membantu orang-orang untuk lepas dari jeratan narkoba. Jack terlihat kurang pede karena Cray adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan menguasai organisasi terbesar. Namun, bosnya sangat yakin kalau Jack dan Dan pasti bisa melakukannya. I want you to work on this together. Di tempat lainnya, Alex pergi ke sebuah rumah tempat peristirahatan Sabina dengan ayahnya Ed. Sabina menemukan sebuah keanehan di rumah itu, yaitu seperti sudah ada yang menerobos masuk ke sana. Someone's been here. Alex pun ingin mencari tahu apa kira-kira yang dicari oleh orang yang menerobos masuk ke rumah tersebut. We need to find out what they were looking for. Scene pun berpindah kepada Tom yang terus melihat adegan perkelahian Alex dengan petugas di ponselnya. Di rekaman itu, Tom juga melihat Simon yang kabur dengan memakai motornya. Setelah dianalisa, akhirnya Tom berhasil mendapatkan plat nomor motor tersebut. Di saat Alex sedang mencari informasi-informasi yang mungkin akan berguna, dia tak sengaja menemukan sebuah kertas yang bertuliskan Mirror jam 3 siang. Namun sayangnya, Sabina tidak mengetahui apapun tentang hal yang terkait dengan Smoking Mirror tersebut. No, never heard of them. Di dalam sebuah wawancara menjelang perilisan game terbaru Feathered Serpent 2 yang dibuat oleh Damian Cray, dia langsung mengatakan bahwa setiap hasil penjualan dari game tersebut akan langsung dia gunakan untuk membantu orang-orang lepas dari jeratan narkoba. Wawancara itu juga disaksikan langsung oleh Simon melalui layar komputernya. Sabina mencoba login di komputer ayahnya untuk mencari tahu informasi apapun yang terkait dengan Cray. Simon yang langsung mendapat notifikasi bahwa sedang ada seseorang yang login dari komputer Ed, langsung melihat kondisi di sana melalui sebuah webcam. Simon melihat Alex di sana dan langsung mencari semua informasi yang terkait dengan Alex. Saat Alex kembali menemui Tom, dengan segera Tom langsung memperlihatkan informasi tentang Simon yang baru saja dia dapatkan dari rekaman di ponselnya. That's him doing his big getaway. Nice one, Tom. Alex terlihat sangat senang dan tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi untuk mencari informasi tentang motor tersebut. Alex pun pergi menemui Smithers yang kebetulan sedang membeli minuman. Dari hasil pelacakan Smithers, diketahui kalau motor itu terdaftar atas nama Simon Marriott. The bike is registered to a man called Simon Marriott. Smithers menjelaskan kalau Simon adalah salah satu hacker terbaik di dunia, namun juga seorang buronan. Kembali ke kantor Cray, salah satu stafnya memperlihatkan sebuah berita tentang kritisnya Ed di sebuah rumah sakit. Kebetulan, saat itu Ed sedang menulis sebuah buku tentang Damian Cray. Cray segera menyuruh Charlie untuk mencari rumah sakit tempat Ed dirawat dan mengirim karangan bunga untuknya. A big bunch. Di markasnya, Smithers langsung melaporkan temuan yang baru saja didapatnya dari Alex. Namun, dia tidak mengatakan informasi itu berasal dari Alex. Dan dari sana, Smithers akan terus melacak kemanapun Simon pergi nantinya.
Pada sore harinya, Alex telah kembali berkumpul di rumahnya. Lalu ada seseorang pengantar pizza datang untuk mengantarkan makanan. Alex kaget karena merasa tidak pernah memesan pizza sebelumnya. Dan tiba-tiba telepon mereka masing-masing berbunyi, namun tidak ada suara. Wait. There's no one there. Lampu rumah mulai bermasalah dan wajah Alex mulai bermunculan di setiap layar yang ada di rumah itu. What is this? Alex pun langsung menyadari kalau mereka sedang diretas oleh smoking mirror. We're being hacked. Smoking mirror. Alex dan Simon berkomunikasi melalui layar TV yang ada di depannya. Alex mengatakan ingin membantu Simon, namun pada saat itu Simon menolaknya. Yes, you do. Saat kembali ke sekolah, tiba-tiba saja Simon menelpon Alex dan mengajaknya untuk segera bertemu di sebuah tempat. Tentu saja Alex segera bergegas pergi ke tempat pertemuan itu. Simon pun juga keluar dengan memakai motornya. Hal itu membuat sensor pelacak Smithers langsung memberikan peringatan. We've got him. Positive lock on the plates. Mrs. Jones dan Crowley segera berangkat untuk mengejar Simon. Tak lama, Yasen datang ke tempat persembunyian Simon untuk menanyakan keberadaan Simon. I'm looking for a friend. Dan dengan kejamnya, dia menembaki si pemilik tempat itu dan semua hacker yang berada di ruangan tempat Simon menginap. Yasen pun segera mencari-cari info dari komputer yang dipakai oleh Simon. Sebelum ke tempat pertemuan, Simon memasang sebuah alat pelacak yang berfungsi untuk mengetahui seandainya ada orang lain yang masuk ke sana. Baru saja Simon bertanya-tanya kepada Alex tentang apa yang diketahuinya tentang Damien Cray, alat pelacak Simon berbunyi yang menandakan bahwa ada seseorang yang baru saja masuk ke sana. What is it? They're here. Simon segera menyuruh Alex untuk lari. Rupanya, itu adalah Yasen. Dan tanpa basa-basi, Yasen langsung menembak Simon hingga mati di tempat. Alex sangat kaget melihat kejadian itu dan segera kabur. Yasen terus berusaha untuk mengejar Alex sambil menembakinya. Pada saat itu, Yasen tidak mengetahui kalau orang yang dikejarnya adalah Alex. Yasen agak kaget ketika mengetahui kalau orang yang dikejarnya adalah Alex dan akhirnya dia membiarkan Alex pergi setelah hampir berhasil mendapatkannya. Alex. Dan pada saat itu juga, Mrs. Jones dan timnya telah sampai di tempat tersebut. Yasen pun segera menghilang dari sana. Crowley menyayangkan posisi mereka yang selalu terlambat datang ke TKP. Namun, Mrs. Jones memastikan itu tidak akan terjadi lagi. It won't happen again. Saat perjalanan pulang, Alex melihat sebuah iklan yang memuat waktu peluncuran game Feathered Serpent yang tinggal sekitar 6 hari lagi. Dan Alex terlihat seperti memikirkan sesuatu di sana. Dan film pun bersambung. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Dan semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Dan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.